Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, izinkan saya mempersilakan dengan hormat Pak Agus Mustafa. Tafadhol Pak Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Prof. Aca dan yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah diperjumpakan lagi. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hikmah dan berkah yang banyak dari kajian kita. Dan mudah-mudahan berdampak dalam kehidupan kita, dalam sisa umur kita, hingga kita menjadi lebih baik. Dan kapanpun mudah-mudahanlah kita ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan sharing tentang doa. Saya coba share materinya. Oke. Judulnya adalah berdoa ataukah menyuruh Tuhan. Ini adalah salah satu judul buku saya yang dianggap kontroversi ya. Salah satu yang banyak dikaji juga tentang doa. Karena memang berdoa itu meskipun sudah kita lakukan setiap hari, tetapi masih menyisakan banyak pertanyaan. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa ya doa saya ini kok enggak dikabul-kabulkan? Apa yang salah dengan doa saya? Bagaimana sih ada berdoa yang baik itu? Bagaimana sih doa yang mustajab itu? Dan sebagainya, itu banyak sekali menyisakan pertanyaan di benak kita. Sehingga saya menganggap ini sebagai materi yang cukup penting, dikarenakan ini menjadi nafas kita, menjadi harapan-harapan kita ya terhadap apa yang sedang kita cita-citakan dan bagaimana caranya atau apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan doa itu supaya doa kita itu on the right track dengan cara yang benar seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran mendorong kita untuk berdoa, tetapi dengan tata cara yang kemudian dijelaskan dalam banyak ayat secara panjang lebar. Di antaranya ada di dalam surat Ghafir ayat 60 atau surat Mukmin. Ada yang menyebut surat Mukmin, ada yang menyebut sebagai surat Ghafir, yaitu surat yang ke-40. Nah, di ayat yang ke-60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan atau akan kujawab bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina-dina. Ada dua hal penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan atau kujawab bagimu. Jadi memang berdoa itu sesungguhnya bukan cuma soal kepentingan kita, tetapi Allah menegaskan, memerintahkan supaya kita berdoa kepada Allah sebagai bagian dari ibadah kita, dari bagian penghambaan kita. Bahkan sholat itu sendiri sebetulnya adalah bentuk doa yang khusus. Ya. Kata shollu itu sesungguhnya juga bermakna sebagai doa. Jadi berdoa itu adalah ibadah yang didorongkan, dimotivasikan oleh Allah kepada kita. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, kata astajib lakum
Ini memiliki dua makna yang perlu kita cermati. Istajib lakum, istajabah, ya yastajibu, itu ada yang memaknai sebagai ya diijabah, itu artinya diperkenankan, dikabulkan. Tetapi sesungguhnya penekannya agak beda dengan kata qobala yaqbilu yang bermakna dikabulkan secara sangat jelas. Istajabah itu agak lebih netral dibandingkan dikabulkan. Kalau dikabulkan itu pasti dipenuhi. Tapi kalau astajib lakum, ya istajabah itu diperkenankan, atau ini asal katanya adalah jawab. Jadi Allah akan menjawab doa kita. Jadi setiap orang yang berdoa itu pasti akan ada jawabannya. Nah, jawaban itu kadang-kadang dalam bentuk dikabulkan, atau jawabannya itu kadang-kadang dalam bentuk tidak dikabulkan, dikarenakan ada pertimbangan tertentu dari Allah. Misalnya ada orang-orang yang berdoa yang tanpa dia sadar doanya itu menjerumuskan dirinya atau menjerumuskan orang lain, ya, membuat malah memunculkan madarat di masa depannya. Nah, itu dengan kekuasaan Allah, dengan kebijaksanaan Allah, dengan kemaha-pemurahan dan maha penyayangnya Allah, kadang-kadang doa itu tidak dikabulkan, tetapi dijawab. Ya, jadi Allah berkata, Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum, doalah, bermohonlah kepadaku, pasti akan aku jawab. Gitu. Nah, kemudian berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan atau minimal aku jawab bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, nah ini bagian yang kedua, ya poin yang kedua dalam ayat ini, menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Jadi orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu dianggap sebagai sombong, menyombongkan diri. Seperti orang yang paling berkuasa dan kemudian tidak butuh siapapun katanya. Padahal kita ini sesungguhnya sangat lemah. Pengetahuan kita lemah, kesehatan kita lemah, kekuatan kita lemah, kekuasaan kita dan sebagainya yang kita miliki ini serba lemah. Nah, Al-Quran memotivasikan bahwa sebagai makhluk kita ini membutuhkan Tuhan. Nah, salah satunya penghambaan itu adalah diwujudkan dalam bentuk bermohon, berdoa kepada Allah atas berbagai macam kekurangan kita. Nah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dikatakan sebagai menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Kalau itu yang terjadi, kesombongan itu akan menyebabkan masalah bagi dia yang digambarkan sebagai neraka jahanam, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Ya, jadi ayat ini penting menjadi dasar dari pemahaman kita tentang doa. Surat Ghafir ayat 60. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita melihat sebetulnya makna dari kata berdoa itu sebetulnya apa, supaya kita bisa mendapatkan nuansanya. Berdoa, ya, doa dari kata da'a yang ada beberapa bentukannya, yad'u, du'aan, dakwatan, dakwah, da'i, ya, itu semua berasal dari akar kata yang sama, da'a. Da'a itu fi'il madinya, past tense-nya. Yad'u itu adalah future past, kalau dalam bahasa Inggris itu ucapan yang masa lalu, sekarang, dan masa depan, gitu ya. Itu menggunakan kata yad'u. Jadi kalau ada orang berdoa, senantiasa berdoa, future perfect tense, ya, kalau tidak salah dalam tensesnya bahasa Inggris. Selalu berdoa, maka dia menggunakan kata yad'u, atau doa, atau dakwah dalam bentuk jama', atau dakwah, atau da'i. Nah, yang artinya adalah mengajak, memanggil, menyeru, mengundang, memohon. Nah, bergantung nanti pada kalimatnya itu ditujukan kepada siapa.
Kalau kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara yang kurang lebih kita sederajat, nah itu bisa dimaknai sebagai mengajak, ajakan. Tidak ada perasaan lebih tinggi atau lebih rendah, pokoknya ya kita egaliter, mengajak atau memanggil. Jadi bisa dalam nuansanya itu memanggil, ya, seperti di kejauhan memanggil. Menyeru dengan ungkapan yang lebih ekspresif atau mengundang, ya, dengan ungkapan yang terasa lebih halus, mengundang, atau lebih halus lagi memohon. Nah, bergantung kepada siapa itu ditujukan. Nah, tetapi itulah nuansa dari kata da'a, ya. Misalnya kemudian ada satu ayat di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang menggunakan kata da'a itu dalam bentuk kata perintah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah, jadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah, berdebatlah, beradu argumentasi, berdiskusi dengan mereka dengan cara yang baik pula, atau bahkan lebih baik, ahsan lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ayat ini menggunakan kata da'a dalam bentuk kata perintah. Ud'u ila sabili. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Ini menarik. Jadi sebetulnya dakwah yaitu bagian atau kata bentukan dari kata da'a. Berdakwah itu sesungguhnya adalah mengajak. Bukan memerintah, bukan memaksa, ya, bukan mendoktrin, mengindoktrinasi, bukan, nah begitu. Jadi ini menarik. Jadi kalau kita mendapat nuansa dari sebuah kata, maka kita akan merasakan, ya, gaya bahasa dari dalam Al-Quran itu. Berdakwah itu adalah mengajak atau menyeru atau mengundang, bahkan bisa jadi memohon. Itu berdakwah. Jadi adalah salah besar kalau ada orang berdakwah itu dengan kata-kata yang kasar misalnya. Kadang-kadang sambil menyudutkan, menyalah-nyalahkan, menuding-nuding. Nah, itu salah, itu bukan berdakwah. Berdakwah itu penuh dengan hikmah, penuh dengan keilmuan, dengan kelembutan, dengan ajakan, merangkul dan sebagainya. Itu adalah berdakwah. Dakwah yang efektif ketika kita memahami makna dari kata dakwah atau kata da'a itu. Penuh dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Caranya berbantah boleh, berdiskusi, berdebat boleh, tetapi tetap sebagai sebuah ajakan. Bukan sebuah indoktrinasi atau memaksakan kehendak. Karena jadilhum, ya, jadala itu adalah bermakna saling mengemukakan argumentasi. Dan ditambah dengan kata billati hiya ahsan, lakukan dengan cara yang baik. Jadi luar biasa Al-Quran mengajarkan sebuah budaya keilmuan, ya, yang lembut tapi kokoh, penuh dengan argumentasi, penuh dengan hikmah, penuh dengan hujah yang kokoh tetapi memiliki argumentasi yang jelas, dalilnya jelas, ilmiahnya jelas, dan seterusnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, jadi kata da'a, dakwah, da'i. Nah, ketika kata da'a itu digunakan, ditujukan kepada Allah, maka tentu maknanya atau ketika ditranslate ke bahasa Indonesia menjadi bermohon, ya. Di dalam surat Al-Ghafir ayat 60 tadi itu. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman,
Ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku. Niscaya akan aku perkenankan, ku jawab bagimu, dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina-hina. Nah, kemudian semakin mengerucut, bermohon itu kepada siapa? Kepada Allah saja katanya. Bermohonlah kepada Allah saja. Nah, Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, jadi ini dari Allah, firman-Nya ditujukan kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Jadi doa kita itu pasti berjawab, pasti dijawab oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahkan kecenderungannya jawabannya itu karena Allah itu kan Maha Pemurah. Jawabannya itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Cuma kadang-kadang kita ini menganggap kalau sebuah doa itu tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita, itu katanya doanya tidak makbul, gitu ya. Tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal sesungguhnya kata kabul itu ya nanti kita lihat pada bagian yang lain berikutnya. Kadang-kadang kita ini yang karena kekurangtahuan kita, kekurang mengertian kita. Nah, kita kemudian menuding macam-macam, kadang-kadang negative thinking terhadap Allah, gitu ya. Su'udon, bukan husnudon, tapi su'udon. Padahal kalau kita kemudian berpikiran selalu baik, husnudon, maka sesungguhnya setiap jawaban Allah itu ya pengabulan doa sesungguhnya, tetapi dikabulkan sesuai dengan pengetahuan Allah. Dikabulkan sesuai dengan kepemurahan Allah. Dikabulkan sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ya, jadi maka kata ujibu da'wat itu mengabulkan doa itu kalau kita pahami kedalamannya sesungguhnya berjawab dalam konteks yang selalu positif untuk kebaikan kita. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Gak jauh-jauh, Allah itu sudah sangat dekat dengan kita dan selalu menjawab permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon hanya kepada Allah. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Falyastajibuli, itu juga menggunakan kata ijabah atau istajabah. Maka hendaklah mereka itu mengijabai gitu ya bagiku. Maksudnya kita ini juga menjawab perintah-perintah Allah, tuntunan Allah itu kita perhatikan, kita pedulikan, kita jawab, kita bahkan di situ menggunakan kata memenuhi. Menjawab dalam arti positif itu berarti menjalankan, memenuhi perintah-perintah Allah. Bukan menjawabnya pakai no atau tidak atau kapan-kapan atau gitu. Nah sama ketika Allah menjawab itu konteksnya adalah selalu memberikan yang terbaik. Maka ketika di sini kemudian digambarkan supaya doa kita itu dijawab oleh Allah dengan penuh kebaikan, falyastajibuli. Maka penuhilah, jawablah dengan positif, ya konotasi positif perintah Allah itu. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jangan beriman kepada yang lain. Kalau berimannya kepada yang lain, maka doanya menjadi tidak mustajab.
tidak diperkenankan atau bahkan tidak dikabulkan. Kenapa? Ya tentu saja imannya kepada yang lain, berdoanya kepada Allah itu nggak make sense, nggak nyambung. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka akan berada dalam kebenaran, on the right track untuk mendapatkan kemustajabahan doanya. Jadi menarik, ayat ini sesungguhnya bercerita tentang syarat doa itu terkabul. Ya, syarat doa itu on the right track, akan dikabulkan, diijabahi oleh Allah atau dijawab oleh Allah dalam konotasi yang positif. Ya, yang pertama, berdoanya hanya kepada Allah. Yang kedua, penuhilah persyaratan-persyaratan untuk terpenuhinya doa itu. Wal yastajibuli. Yang ketiga, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Karena doa itu sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita kepada Allah ragu-ragu dalam berdoa, maka ya hasilnya ragu-ragu. Kita berdoa tapi pikirannya jangan-jangan nggak dikabulkan sama Allah, yang nggak dikabulkan. Tetapi kalau kita yakin Allah itu maha mengetahui kebutuhan kita sedang dalam kondisi yang susah, misalnya atau terjepit dalam hal apapun, kemudian kita berdoa, bermohon kepada Allah, kata Allah, pasti aku jawab, dan menjawabnya itu selalu dengan kebaikan-kebaikan, karena Allah itu maha baik kepada makhluknya. Kita saja yang kemudian melencengkan kebaikan Allah itu, sehingga yang kita dapatkan ketidakbaikan, dikarenakan tidak terpenuhi syarat terkabulnya doa itu dalam kebaikan. Oke, jadi bermohonlah kepada Allah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada sejumlah kesalahkaprahan dalam berdoa yang membuat doa kita itu menjadi tidak mustajab. Ya. Satu, berdoa panjang sebanyak-banyaknya. Nah ini ada kesalahkaprahan di sekitar kita, bahwa berdoa itu katanya berdoalah yang sebanyak-banyaknya, yang sepanjang-panjangnya, ya apa saja diminta, sehingga kadang-kadang dalam sebuah forum atau jamaah ya doa bersama itu doanya itu bisa 1 jam gitu, berdoa panjang. Nanti diganti oleh pemimpin doa yang lain lagi, berdoa panjang, segala macam diminta. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu tidak mengajarkan doa yang sebanyak-banyaknya, itu enggak ada. Perintah untuk berdoa sebanyak-banyaknya di dalam Al-Quran itu enggak ada. Yang diajarkan oleh Al-Quran itu doa-doa yang strategis. Ya, pendek, sedikit, tapi memiliki makna yang sangat dalam, yang sangat luas dan strategis. Misalnya, ya yang kita kenal sebagai doa sapu jagat, misalnya. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, itu doa yang sangat strategis, sehingga diistilahkan sebagai doa sapu jagat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Waduh, itu sudah semuanya kena. Kebaikan di dunia apa saja? Ya segalanya. Kesehatan kita baik, rezeki kita baik, rumah tangga kita baik, pekerjaan kita baik, karir kita baik, pergaulan kita baik, dan seterusnya, masyarakat kita, bangsa, negara, dan semuanya baik dalam kehidupan dunia. Itu doa yang strategis. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga penuh dengan kebaikan. Masya Allah, apa saja ya sudah digambarkan sebagai surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan kebaikan. Wa qina azabannar, dan terhindar dari penderitaan siksa neraka baik di dunia maupun neraka akhirat. Itu adalah doa strategis yang kemudian menjadi doa sapu jagat ya, yang diajarkan kepada kita. Oke, nanti kita perdalam di bagian berikutnya.
Jadi yang diajarkan itu bukan berdoa sebanyak-banyaknya. Yang diajarkan itu berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Nah gitu, gitu aja kalimat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Bahwa berdoa itu tidak kepada siapa-siapa, tetapi bermohon kepada Allah yang menguasai segalanya, maha berkuasa dan maha berilmu dan maha bijaksana. Berdoalah, bermohonlah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Nah, yang diajarkan untuk dilakukan sebanyak-banyaknya di dalam Al-Quran itu adalah berzikir. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, ingatlah kepada Allah dzikran katsira. Jadi ada penekanannya, katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Bahkan di ayat yang lain lagi digambarkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ya, yadhkurunallah, ingat Allah atau zikrullah. Nah, ini dengan sangat jelas menggunakan diksi yang eksplisit supaya kita melakukan zikir sebanyak-banyaknya. Bukan berdoalah, memintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Enggak ada, kalimat itu enggak ada. Tapi diperintahkan berdoa, iya. Tanpa penegasan, tanpa penekanan sebanyak-banyaknya. Nah, berzikirlah yang harus dilakukan sebanyak-banyaknya, sehingga, nah ini yang tadi saya sebutkan, berzikir di segala keadaan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Artinya apa? Segala aktivitas kita. Itu menggambarkan segala aktivitas kita. Aktivitas berdiri, berjalan, duduk, berbaring. Mereka yadhkurunallah, selalu ingat kepada Allah. Kemudian masih ditambahkan dan juga berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Totalitas untuk selalu menyambungkan hatinya dengan Allah, ya, zikrullah. Sampai dia mengatakan, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi ini role model yang sering saya sampaikan di dalam Al-Quran yang disebut sebagai ulul albab, yaitu orang yang memadukan antara zikirnya dengan tafakurnya, tazakur dengan tafakurnya dalam segala aktivitasnya. Itulah substansi dari proses keilmuan, proses spiritualitas, proses mendekatkan diri kepada Allah, itu selalu dilakukan dengan zikrullah dan tafakur, yang dua-duanya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang simultan, ya, dari secara holistik, secara komprehensif. Oke, zikir itu digambarkan untuk dilakukan sebanyak-banyaknya. Bahkan pada saat perang pun, itu yang diperintahkan bukan berdoalah kepada Allah minta kemenangan sebanyak-banyaknya, enggak ada. Yang diperintahkan itu dalam surat Al-Anfal ayat 45, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang atau memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menang atau agar kamu beruntung, ya. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah
kepada Allah. Sebutlah nama Allah. Ingatlah Allah senantiasa sebanyak-banyaknya. Pakai penegasan. Katsiro. Sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kamu menang. Agar kamu beruntung. Kadang-kadang kemenangan itu juga kesuksesan, kemenangan. Itu seringkali ada nilai-nilai atau ada faktor-faktor keberuntungan. Nah, ini menarik nanti ketika ya di kajian yang berbeda bahwa sesungguhnya orang-orang yang memiliki hati, jiwa, ya kondisi tertentu itu bisa mendatangkan kesuksesan, tapi ada keberuntungannya. Rasanya kita sudah pernah membahas ya di episode yang lalu bahwa pikiran kita itu bisa meresonansi hal-hal yang ada di sekitar kita, pendukung kesuksesan. Nah, itu bisa terjadi. Pikiran yang baik akan meresonansi hal-hal yang baik. Pikiran yang positif, penuh keyakinan, apalagi yakinnya disandarkan pada Allah, itu memiliki resonansi atau frekuensi yang resonansinya sangat kuat untuk memicu aktifnya segala macam kebaikan di sekitar kita. Nah, zikrullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, dia akan berada dalam kalau dalam pendekatan neuroscience ya, dalam motivasi, dia berada di dalam kondisi zero mind. Orang-orang yang nothing tulus itu biasanya malah memiliki kekuatan yang dahsyat dibandingkan dengan orang yang harus begini, harus begitu, ada kekhawatiran, ketakutan, bahkan stres. Nah, itu malah mengacaukan sistem energi di dalam tubuhnya. Nah, di sini Allah mengajarkan zikrullah pada saat menghadapi masalah-masalah besar, termasuk antara hidup dan mati ketika berperang. Itu yang diperintahkan adalah berzikir. Untuk apa? Kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah orang yang berzikir, hatinya itu akan menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi nothing tulus, menjadi bersandar hanya kepada Allah. Kita berusaha sepenuh-penuhnya, Allah lah yang akan memberikan hasilnya. Tetapi Allah sudah memberikan gambaran, hasil yang baik akan diberikan kepada orang yang nothing tulus itu. Orang yang tentram hatinya, yang tenang, yang sabar, yang ikhlas, dan sebagainya. Banyak diceritakan dalam ayat-ayat yang lain, bahwa orang-orang yang sabar, yaitu bagian dari orang yang senantiasa ingat Allah, dia akan menjadi sabar. Maka kata Allah, innallaha ma'a sabirin. Allah akan membersamai orang-orang yang sabar, yang tenang, yang hatinya terus nyambung kepada Allah. Jadi poin sangat penting, berzikir kepada Allah dalam arti dia selalu menghadirkan Allah di dalam kesadarannya di setiap peristiwa yang dia lakukan. Itulah yang disebut sebagai zikrullah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat kepada Allah. Itu yang diperintahkan untuk dilakukan sebanyak-banyaknya. Dan bukan berdoa dalam arti meminta pertolongan terus-menerus ya sebanyak-banyaknya. Nah, jika zikirnya baik, doa itu akan menjadi mustajab dengan sendirinya. Ini tadi ayat yang kita baca di depan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini menarik ini, sebuah motivasi. Jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah bahwasanya aku dekat. Ini adalah sebuah motivasi, pengkondisian kejiwaan kita agar doa kita nantinya itu menjadi mustajab. Dimotivasikan, Allah itu dekat kok, gitu. Tidak jauh. Berzikirlah, sebutlah dia. Hadirkanlah Allah di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam jiwa kita.
fa inni qarib, bahkan di ayat yang berbeda digambarkan innan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepadamu daripada urat leher. Jadi itu adalah bagian dari motivasi untuk membangun ingatan kita, zikir kita, kesadaran kita tentang Allah itu dekat. Nah, setelah itu barulah aku perkenankan doa, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan perkenankan permohonan doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi, pengkondisian kejiwaannya itu harus merasa Allah dekat dulu. Kalau kita tidak bisa merasakan kedekatan Allah, hadirnya Allah dalam kesadaran kita, maka dengan sendirinya doanya itu menjadi hilang di tengah jalan, ya, nggak nyambung dengan Allah. Ibaratnya kita ini mau telepon, minta tolong teman misalnya gitu, minta bantuan ada masalah atau mengajak bisnis atau apapun ya kerjasama, kita telepon. Nah, kalau kita ini belum nyambung, ya kita teriak-teriak, ngomong seperti apapun, ya nggak nyambung, tidak berjawab. Kurang lebih begitulah. Zikir itu adalah sebuah proses menyambungkan diri, menyambungkan hati, menyambungkan kesadaran dengan Allah. Zikirnya bagus, maka Allah hadir di dalam kesadaran kita. Penuh kesadaran kita dalam peristiwa apapun, dalam kondisi apapun. Karena itu kita diperintahkan untuk melakukan sebanyak-banyaknya. Lantas doanya itu nggak panjang-panjang. Bahkan doanya itu barangkali belum terucap. Allah yang maha tahu, ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lah yang menciptakan manusia. Dan Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya. Dan Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat betapa pentingnya perasaan, ya, sadaran tentang hadirnya Allah. Itu secara ilmu komunikasi adalah sedang melakukan searching untuk nyambung, ya, menyambungkan kesadaran kita dengan Allah. Dan setelah itu berdoa, doanya nggak usah panjang-panjang, strategis, bahkan kadang-kadang tidak diungkapkan dengan kata-kata, Allah sudah memahami isi hati kita, dan Allah akan memberikan jalan untuk mengabulkan doa. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Artinya nyambung, bukan ke mana-mana. Jadi fokus tetap itu dibutuhkan atau diperlukan supaya doa kita menjadi mustajab. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka yakin, beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka berada di dalam jalan yang benar untuk tercapainya doa itu, ya. Jadi menarik, Al-Quran mengajarkan zikir yang sebanyak-banyaknya, bukan meminta sebanyak-banyaknya, ya, yang diperintahkan zikir yang sebanyak. Yang kedua, sebetulnya berdoa itu bukan soal memintanya. Kenapa? Karena berdoa meminta kepada Allah itu maha mengijabahi, pasti akan berjawab. Ud'uni astajib lakum itu adalah sebuah ungkapan, mintalah kepadaku, pasti dijawab. Jadi poin pentingnya sebetulnya bukan memintanya, melainkan lebih ditekankan kepada siapa kita meminta. Dan yang kedua, bagaimana cara kita meminta, kepada siapa kita meminta, dan bagaimana cara kita meminta, maka itulah yang akan menjadikan doa kita itu akan mustajab ataukah tidak mustajab, terpenuhi seperti apa yang kita butuhkan, bukan yang kita sekedar inginkan, tetapi yang kita butuhkan. Allah selalu memenuhi kebutuhan kita, tetapi belum tentu memenuhi keinginan kita.
Karena kalau keinginan itu macam-macam, nggak ada batasnya, kadang-kadang sudah melibatkan hawa nafsu kita, keserakahan kita, ya segala macam. Itu keinginan yang tidak ada habisnya bagi manusia. Tetapi kebutuhan itu selalu Allah memberikan memenuhi kebutuhan kita, bahkan seringkali tanpa kita minta, kita sudah diberi kebutuhan itu. Nah, Allah akan melihat dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, dengan kepemurahannya dan sebagainya. Allah akan memberikan itu kepada orang yang berdoa. Jadi poin penting sesungguhnya dari berdoa adalah kepada siapa kita berdoa, fokus nggak, hadir nggak Allah dalam kesadaran kita, dan bagaimana kondisi kita pada saat meminta. Jadi berdoa itu berkali-kali Allah menggambarkan, berdoa ya hanya kepada Allah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi ini adalah tentang kepada siapa dan bagaimana cara kita berdoa. Berdoa kepada Tuhanmu. Jelas, ya, karena Allah lah yang maha berkuasa, maha pemurah, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya ketika Allah berkehendak untuk memberikan sesuatu kepada hambanya, apalagi hamba yang dekat, ya, dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu pasti nggak neko-neko. Kalau masih macam-macam, masih ya segala macam banyak negatif-negatifnya, pasti dia belum dekat dengan Allah. Tapi orang yang dekat dengan Allah itu orang yang sebetulnya semakin selesai dengan dirinya dan lebih mengutamakan kemanfaatan untuk banyak orang, itu semakin mendekati Allah. Jadi begini, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya yang dimaksud dekat itu apa sih? Apakah dekat dalam jarak? Bukan. Karena Allah itu sudah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat lehernya, urat leher kita sendiri. Jadi yang dimaksud dekat itu sesungguhnya adalah kualitas kejiwaan kita. Orang yang kualitas kejiwaannya buruk itu digambarkan sebagai jauh dari Allah. Masih menuruti hawa nafsunya, ya suka merusak, suka sangat egoistis, sombong, mengabaikan orang lain, tidak peduli kepada kepentingan orang, dan sebagainya, itu adalah sifat-sifat yang membuat seseorang itu jauh dari Allah. Padahal Allah itu senantiasa sudah dekat. Dalam konteks Allah sudah meliputi kita semuanya. Allah sudah meliputi, sudah dekat, lebih dekat daripada urat leher. Tetapi kenapa meskipun dikatakan dekat, kita ini kadang merasa jauh? Dikarenakan kondisi kesadaran kita, kejiwaan kita yang melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka itu digambarkan sebagai jauh. Jadi kalau mau dekat kepada Allah, sesungguhnya apa yang dilakukan? Ya memperbaiki etika, memperbaiki sifat, karakter, ya, akhlakul karimah, meniru Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Sifat-sifat Tuhan kita jalankan dalam kehidupan kita. Maka itu semakin dekat dengan Tuhan. Adil, sifat Tuhan kita jalankan, ya kita semakin dekat pada Allah. Penuh sayang, penuh cinta, pemurah, bijaksana, ya segala macam sifat-sifat ketuhanan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Menghadirkan Allah dengan segala sifatnya di dalam kesadaran kita dan berendah diri dengan suara yang lembut. Gitu sebetulnya tata cara berdoa. Ada orang berdoa itu sambil teriak-teriak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Teriak-teriak seakan-akan Allah itu begitu jauhnya dari kita. Padahal Allah itu begitu dekatnya. Bahkan digambarkan tadi, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah itu tahu persis apa yang dibisikkan oleh jiwanya, oleh hatinya. Belum diucapkan Allah sudah mengetahui semua itu. Jadi berdoa
itu dilakukan dengan cara yang lembut, dengan berendah diri kepada Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wah, berdoa teriak-teriak, amin, amin, ya Allah, amin. Memangnya Allah itu jauh? Enggak, Allah itu dekat. Nah, ini kadang-kadang terjadi kesalahkaprahan ya di sekitar kita. Bahkan tanpa menghayati doa itu, tapi amin-aminnya sambil teriak-teriak misalnya. Enggak, berdoa itu mesti lembut, merasakan, menyadari Allah sudah hadir, meliputi kita, bahkan sudah hadir di dalam hati, di dalam jiwa kita, dan dilakukan dengan merendahkan diri. Ya Allah, Engkau lah yang maha berkuasa, Engkau yang maha agung, saya ini penuh dengan kesalahan, penuh, gitu ya. Semakin kita mengakui kelemahan kita, dosa-dosa kita, segala macam kebutuhan kita di hadapan Allah yang maha kaya, wah itu semakin tajam, semakin mustajab doa. Tapi kalau ada orang-orang yang tinggi hati, bukan rendah hati, tetapi tinggi hati. Misalnya nih menyebut, Tuhan saya itu baik loh orangnya. Wah sholat saya itu nggak bolong-bolong, sholat saya itu rajin, nggak pernah telat. Puasa saya juga Senin Kemis ini, saya juga suka menolong orang, apa berbuat kebajikan, wah segala macam. Itu tinggi hati. Tinggi hati. Dikira dia sudah menjadi orang baik dengan mengungkapkan semua itu. Bukan. Kita harus justru banyak bermohon ampun kepada Allah. Begitu banyak kelemahan kita ya, dan sebagainya. Semakin rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi, maka semakin nyambung kesadaran kita dengan Allah dan semakin mustajab ya, doa kita yang kita ajukan kepada Allah. Contoh yang lainnya lagi digambarkan tatkala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Ini Nabi Zakaria sedang bermohon untuk dikaruniai keturunan. Tapi sudah tua ya, dia katakan sudah lemah, tulang-tulangku sudah ditumbuhi uban dan seterusnya, artinya dia sudah berusia lanjut. Tetapi dengan penuh keyakinan beliau bermohon kepada Allah. Di dalam kelembutannya berdoa itu, aku belum pernah kecewa ya Allah. Ya, Masya Allah. Itu ungkapan penghayatan sepanjang hidupnya, interaksinya dengan Allah, yang beliau itu berdoa selalu berjawab, tidak pernah tidak dijawab oleh Allah ya, tidak pernah, selalu berjawab. Bahkan beliau mengatakan, belum pernah aku kecewa ya Allah, bermohon kepadamu, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagiku, selalu memenuhi apa yang aku butuhkan, selalu menolong dan sebagainya. Belum pernah aku kecewa ya Allah. Begitulah doa yang diajarkan oleh Allah. Dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Penuh dengan kelembutan, berendah diri, rendah hati. Itu Allah akan hadir memberikan pertolongan terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi sahabat sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, doa yang seperti ini adalah doa yang nyambung dikarenakan dia penuh penghayatan. Penghayatan itulah salah satu bentuk dari zikrullah. Ingat terus kepada Allah, ingat segala kebaikan Allah, ingat kepemurahan Allah. Allah tidak pernah mengecewakan. Orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang yakin terhadap Allah, ini doa-doa yang akan menjadi luar biasa. Allah akan memperhatikan dan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang berdoa semacam. Oke. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian,
Pintu doa itu dibuka bagi mereka yang membutuhkannya. Butuh kita, ya, tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Karena memang kebutuhan kita. Pintu doa akan dibuka bagi mereka yang membutuhkan. Doa itu bukan untuk mereka yang malas berusaha. Atau apalagi serakah, pingin ini, pingin itu, malas berusaha, tidak mau bekerja, dan sebagainya. Tetapi yang diminta segala macam. Bukan itu doa yang diajarkan oleh Allah. Usaha itu menjadi bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan. Itu adalah sunatullah. Nah, Allah akan memberikan kemudahan untuk supaya usaha kita itu sukses, mencapai apa yang kita maui, yang kita inginkan, atau bahkan kita butuhkan, sambil Allah memberikan itu berdasarkan sifat maha pemurahnya, sifat maha bijaksananya, sifat maha mengetahui, dan seterusnya. Ya, jadi doa bukan untuk orang yang malas atau untuk orang yang serakah, melainkan pintu pertolongan bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Jadi ada di ayat yang berbeda Allah mengatakan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Allah itu menghendaki kemudahan. Termasuk segala macam yang diajarkan, ya petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah supaya kita ini mendapatkan kemudahan dalam hidup. Kalau kita menemui kesulitan, terus itu kayaknya memang ada masalah dengan kita. Bahwa diuji itu iya oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas kejiwaan kita, kepasrahan, kesabaran, dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang dalam kesulitan dan kemudian berdoa kepada Allah itu senantiasa dibukakan jalannya. Nggak pernah nggak dibukakan jalan. Dibukakan jalannya dengan penuh kebaikan, penuh kemanfaatan. Ya. Jadi pintu pertolongan bagi orang yang sedang dalam kesulitan atau apalagi teraniaya. Orang-orang yang teraniaya, doanya itu diperhatikan oleh Allah, diijabahi. Kalau memang dia berdoa kepada Allah, meminta tolongnya kepada Allah. Tapi kalau nggak minta tolong pada Allah, ya enggak. Oke. Jadi doa orang yang teraniaya, sedang dalam kesulitan, itu mustajabah. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari bencana di daratan dan di lautan yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi kita ini diperintahkan ketika dalam kondisi sedang dalam bencana, sedang dalam kesulitan. Sudahlah berdoa kepada Allah dengan berendah diri, dengan suara yang lembut. Nah, itu luar biasa. Allah akan memberikan jalan terbaik pada kita. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan. Dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikit kamu mengingat Allah. Jadi, keterkabulan doa itu erat kaitannya dengan mengingat Allah, dengan zikrullah itu tadi. Karena itu Al-Quran menegaskan itu dalam sejumlah ayat. Dzikron katsiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Hadir Allah itu. Bangun tidur, ingat Allah. Masuk kamar mandi, ingat Allah. Mau makan, bahkan di dalam makan, selesai makan, ingat Allah. Bekerja, ingat Allah. Sambil nyetir mobil, ingat Allah. Bertemu kawan-kawan, berkumpul orang-orang di sekitar kita dengan sahabat, dengan keluarga, dan sebagainya, ingat Allah. Itu yang diajarkan di kalangan tasawuf, ya, kalangan sufi, tasawuf, tarikat, untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring. Zikir yang kadang tidak terucap di dalam kalimat-kalimat yang lisan, ya, tetapi hatinya itu nyambung terus.
Ada yang bertanya, kawan, Pak, apa bisa kita sambil nyetir mobil ingat Allah, kita sambil makan ingat Allah? Ya bisa saja, kenapa enggak? Kalau dilatih, otak kita ini canggih. Ibaratnya begini, kalau kita bermain musik, misalnya drum gitu ya. Kalau kita tidak pernah berlatih mukul drum, memainkan drum, maka kita tidak terkoordinasi itu gerakannya. Tangan satunya snare drum, satunya simbal, satunya lagi bass drum, satunya lagi gitu ya. Itu dengan irama yang tempo dan irama tertentu itu bisa kacau balau kalau tidak terlatih. Tetapi ketika itu dilatih, maka otak kita ini bisa melakukan split terhadap gerakan-gerakan yang bahkan berlawanan, tidak sama, dan dengan ketukan yang tidak sama, dan sebagainya, irama tempo yang tidak sama, itu bisa terjadi, karena otak kita ini sesungguhnya bisa dilatih untuk itu, termasuk untuk berzikir itu, sambil nyetir, ya, tanpa mengucapkan apapun, hati kita itu selalu nyambung kepada Allah, bisa. Sambil makan bisa. Bahkan yang hebat lagi, ya, semakin hebat, sambil tidur itu hatinya tetap nyambung pada Allah. Sehingga ada dalam cerita-cerita sufistik, ya, digambarkan gini, di dalam masjid ada orang sholat, ada orang tidur gitu ya. Kemudian digambarkan ada setan masuk mau mengganggu. Dia lihat nih, ada orang sholat, ada orang tidur. Dia memutuskan mengganggu siapa? Memutuskan mengganggu orang yang sholat. Kok berani-beraninya? Padahal di dalam sholat itu dia mengucapkan kalimat-kalimat, ya, terkait dengan firman Allah atau sifat Allah atau berlindung kepada Allah, ya, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Di dalam sholat dia mengucapkan itu. Kenapa setan tidak takut untuk mengganggu mereka? Ya karena sholatnya tidak khusyuk, tidak ada penghayatan terhadap kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, tetapi hatinya tidak seiring dengan apa yang dia ucapkan. Tidak ada maknanya, tidak ada getaran di dalam kesadarannya. Padahal kalimat itu kan untuk membangkitkan kesadaran, kefahaman, dan kemudian kesadaran, dan kesadaran itu menjadikan ada benteng energi yang dia kemudian tidak bisa diganggu oleh setan. Kan sebetulnya kurang lebih mekanismenya begitu. Tapi kalau kita hanya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa penghayatan dan tidak menghasilkan energi, tidak menghasilkan frekuensi jiwa yang meresonansi, memberikan energi yang membentengi kita, ya nggak ada efeknya. Sehingga setan itu memutuskan berani mengganggu justru orang yang sholat. Tidak berani mengganggu orang yang tidur. Kenapa? Karena ketika setan itu kemudian digambarkan, ya, ini dalam cerita sufistik, ditangkap oleh seorang sufi, kamu kok berani-beraninya mengganggu orang sholat tapi tidak berani mengganggu orang yang tidur. Nah, dia mengatakan begitu, orang yang sholat itu meskipun membaca segala macam kalimat-kalimat thayyibah di dalamnya, tetapi hatinya kemana-mana. Sebaliknya orang yang tidur ini kelihatannya tidur, tapi hatinya berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring pun hatinya selalu nyambung kepada Allah. Tidak berani setan itu mengganggu orang yang tidur. Yaitu kurang lebih gambaran. Jadi penekanannya adalah selalu ingat kepada Allah. Allah hadir di dalam kesadaran kita. Sedikit sekali, kata Allah, kamu mengingat Allah. Terlalu sedikit kita. Oke, ya. Jadi karena itu ditekankan sebanyak-banyak. 4. Ini beberapa kesalahkaprahan yang terjadi di sekitar kita. Doa yang melalaikan. Berdoa tapi lalai, ya, kayak sholat tadi. Sholat tapi lalai. Doa itu kadang-kadang bisa melalaikan, atau doanya sendiri lalai, tapi dengan doa itu kadang-kadang juga menjadi melalaikan kita. Misalnya nih, merasa saya sudah berdoa minta sehat, tetapi dia lupa untuk menjaga kesehatannya dikarenakan
Katanya sudah berdoa pada Allah, kan Allah Maha mengabulkan. Nah, itu ada kesalahkaprahan di situ. Doa itu bisa melalaikan, zikir itu menguatkan. Kebanyakan berdoa, minta tolong, itu bisa melemahkan semangat untuk berusaha ketika cara pandang kita terhadap doa itu salah, ya, salah kaprah. Banyak orang yang berpikir, saya ini doa sudah banyak sekali, tetapi dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk terpenuhinya doa itu. Ya, kebanyakan berdoa, tapi doa yang lalai. Nah, doa yang melemahkan sehingga menjadi malas berusaha. Sedangkan banyak berzikir mengingat Allah itu justru menguatkan semangat. Ya, jadi ini poin-poin yang penting yang harus kita ingat kembali. Al-Quran memberikan bimbingan, memberikan koridor kepada kita semua. Hati jangan lalai, senantiasa menyebutnya, dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, harap-harap cemas, gitu ya, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi berkali-kali Allah mengingatkan, jangan lalai hatimu dari mengingat Allah. Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu, ya. Itu kalau dalam tarekat disebut sebagai zikir yang sirri. Allah, Allah, Allah. Tapi tidak diucapkan. Tapi hatinya itu menyebut Allah, menyebut Dia Rahman, menyebut Dia Rahim. Ibaratnya begini, anak-anak SD membaca buku pelajaran dengan dikeraskan, ya, dijaharkan, dikeraskan. Ibu Budi berangkat ke pasar, nah itu dikeraskan, itu masih pemula. Tapi kalau sudah SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya, maka membacanya dalam hati, tapi paham, penuh penghayatan, bahkan bisa tertawa-tawa, bisa menangis, bisa sedih, bisa terharu, meskipun tidak keluar itu suaranya. Nah, maka orang-orang yang berlatih zikir di level dasar, ya oke, diucapkan, kadang dengan keras, dengan ya oke, sebagai sebuah proses, sebagai sebuah pembelajaran. Tetapi semakin tinggi levelnya, itu semakin tidak kelihatan. Semakin tidak bersuara, tetapi perasaannya, hatinya, kesadarannya itu selalu terisi, ya, oleh eksistensi, oleh kehadiran Allah di dalam seluruh aktivitas yang dia lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang dengan pasukan musuh, maka berteguhlah hati, berteguh hatilah kamu, dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Oke, yang kelima. Jadi ini beberapa kesalahkaprahan yang terjadi di sekitar kita. Ada ketidaksesuaian antara doa dan perilaku. Nah, itu yang menyebabkan doa menjadi tidak mustajab. Seringkali doa itu sulit terkabul, dikarenakan banyak di antara kita yang berdoa justru sambil menghancurkan kemustajaban doa kita sendiri. Mohon sehat, tapi perilaku hidupnya tidak sehat. Gitu ya. Ya Allah, mohon sehat ya Allah, tapi pola makannya buruk misalnya. Nutrisinya tidak diperhatikan, kacau balau apa saja, junk food, ya, istilahnya makanan-makanan yang tidak bergizi, yang sampai pokoknya pingin terlihat enak dimakan misalnya. Tidak lagi mempertimbangkan pola makan. Jadi pola makan itu selain jenisnya thayyibah kata Al-Quran, makanlah yang baik-baik dan jangan berlebihan. Nah, gitu ya. Jadi ada dua, bahkan ada tiga makanan itu. Satu, soal halal haramnya, jangan dilanggar, karena itu akan berdampak pada kejiwaan kita dan kesehatan kita. Kesehatan lahir dan batin. Halal haram itu jelas, yang ini halal, yang ini haram. Yang kedua, soal ketoyiban atau ya toyib tidaknya makanan itu. Kalau haram halal itu jelas, maka toyib itu relatif. Baik pada seseorang bisa tidak baik pada orang yang lain.
Usia muda, dia makan makanan-makanan yang agak ya berlemak dan segala macam itu masih oke, tapi begitu usianya sudah 40, 50, 60, 70, yang toyib bagi anak muda bisa nggak toyib buat yang berusia tua. Toyib itu harus paham kondisi dirinya. Ada yang punya penyakit ini, bawaan ini, dan seterusnya, maka tidak toyib makan makanan yang begini misalnya. Sudah mulai diet karbo misalnya. Juga yang kolesterol ya, atau sumber asam urat yang banyak urinnya dan sebagainya. Nah, itu soal toyib. Yang ketiga, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan dalam jumlah. Mungkin anak muda makannya banyak, porsinya banyak, tapi semakin tua mesin pencernaan kita, mesin metabolisme kita makannya tidak lagi banyak. Nah, ada orang berdoa mohon kesehatan, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kesehatan dikarenakan perilakunya menghancurkan kesehatan sendiri. Apakah doanya terkabul minta sehat? Ya enggak. Tuhan minta sehat, Tuhan. Kamu sendiri menghancurkan kesehatanmu, kan begitu kira-kira. Jadi ini banyak kesalahkaprahan di sekitar kita. Tidak sesuai antara doa dengan perilakunya. Ya Allah, mohon hidup saya ini damai, tenang, tentram. Tapi perilakunya sering membawa masalah atau memicu masalah. Apakah doanya dikabulkan untuk minta hidup tenang, tentram, dan damai? Ya enggak. Karena dia sendiri yang merusak kemustajabahan dari doanya itu sendiri. 5 ya, tidak sesuai antara doa dan perilaku. Tidak istiqomah dalam perbuatan. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya? Amat besar marah Allah, ya, kebencian Allah di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan segala sesuatu yang kamu tidak mengerjakan. Jadi Al-Quran ini atau Allah membimbing kita, mengajari kita. Sama antara pikiran kita, perasaan kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, itu harus sama. Itulah orang yang jujur, itulah orang yang amanah, itulah orang yang istiqomah, yang akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Ya, karena kalau secara pendekatan energial, itu energinya besar sekali orang-orang yang memiliki inline ya, pikiran, perbuatan, bahkan perasaan, kata-kata, perbuatan itu inline, itu memiliki daya resonansi yang sangat kuat. Kadang-kadang kita melihat atau mendengar orang disebut sebagai memiliki karomah, gitu ya. Karomah, apa yang dia ucapkan itu memiliki, gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang agak menakutkan, selalu terjadi. Nah, ini orang-orang yang inline antara apa yang ada di dalam jiwanya dengan yang diucapkan, dengan yang dilakukan. Allah tidak suka orang-orang yang tidak istiqomah dan tidak mengerjakan apa yang dikatakan. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dari Allah dan menjauhkan diri, tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Ini orang-orang yang tidak istiqomah, ya, contoh orang yang tidak istiqomah. Kalau ketemu banyak masalah, berdoa. Nah, kalau masalahnya sudah lewat, dia bilang, ini saya, atau karena kepintaran saya, dan sebagainya. Itu dikritik banyak di dalam Al-Quran. Jadi, poin pentingnya adalah kita on the right track, selalu di jalan Allah, dekat dengan Allah, menghadirkan Allah dalam kesadaran dan seterusnya, maka Allah akan bersama kita, dan kemudian doa-doa kita, bahkan pikiran, ya, perasaan, harapan, gitu, itu sudah didengarkan Allah, dan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Yang keenam, ada doa-doa yang salah kaprah yang mendikte Tuhan. Berdoa tapi mendikte. Nah, gitu ya. Seringkali kita ini berdoa kepada Tuhan dengan menyuruh-nyuruh. Ya, minta ini, minta itu, dan mintanya memaksa, gitu ya, mendikte.
Terus kalau nggak dikabulkan, marah-marah, ngomel-ngomel, kemudian cerita Tuhan itu ternyata tidak maha pemurah, Tuhan segala macam. Itu kesalahkaprahan ya. Memaksakan kehendak agar terpenuhi segala keinginan kita. Seakan-akan Tuhan itu adalah bawahan kita dan tidak kita posisikan sebagai Tuhan, melainkan sekedar pelengkap penderita dalam kehidupan kita. Ya. Seringkali Tuhan itu kita jadikan pelengkap penderita dalam hidup kita. Kalau kita butuhkan, kita panggil-panggil, kita minta-minta, bahkan disuruh-suruh dan sebagainya, yang kalau tidak dipenuhi, maka kita marah atau kecewa atau segala macam. Nah, nanti kalau sudah nggak ada masalah atau sudah terpenuhi, kita lupa sama sekali kepada Allah. Nah, yang demikian ini dikritik di dalam Al-Quran dalam banyak redaksi. Berdoa itu ya bermohon, memohon belas kasih Allah. Tetapi ingatlah Allah itu maha pemurah, Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana dan segala macam. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini perlu dibangun untuk kebaikan kita sendiri. Orang-orang yang bisa berada di koridor yang diajarkan oleh Allah itu, hidupnya itu penuh dengan kesuksesan, ya, penuh dengan kemenangan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Doa yang memaksakan kehendak, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling serakah pada kehidupan dunia, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa dan penderitaan. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ada yang mau minta umur 1000 tahun, ya itu kan keinginan yang berlebihan. Dikasih 100 tahun aja sudah termehek-mehek, kita tulang kita sudah lemah, otot-otot kita kaku, persendian sudah nggak kuat, sudah ya organ-organ vitalnya sudah masalah. Apa nggak tambah bermasalah nih kalau minta ratusan sampai ribuan tahun? Kadang-kadang kita ini memohon sesuatu yang kita tidak paham, tidak mengerti, tetapi hanya karena keserakahan, istilah ayat. Apa saja kita minta. Padahal Allah sudah memberikan yang terbaik seiring dengan usaha yang kita lakukan sesuai dengan doa itu. Gitu. Jadi sebetulnya ini sangat alamiah ya, dan sunatullah. Memang sunatullahnya begitu. Allah akan memberikan yang terbaik ketika kita pantas untuk menerima hal itu. Oke ya, kesalahan kaprah yang umum dalam berdoa. 1, berdoa itu bukanlah membaca mantra. Kadang-kadang ada orang yang berdoanya itu tidak paham isinya, apa yang dia baca, tetapi sekedar membaca doa itu panjang, pokoknya biasanya itu doa yang dibaca. Terus bahkan ada yang mengatakan, itu baca 3 kali ya, baca 7 kali ya, baca 100 kali ya, nanti akan datang rezeki, akan datang keberuntungan, akan datang. Nah itu namanya bukan berdoa, itu baca mantra. Ada misalnya, seseorang sedang dalam kesulitan, terus dianjurkan oleh temannya atau guru spiritualnya atau siapapun, bacalah surat Al-Nasroh 7 kali, nanti masalahmu akan mendapatkan solusi, katanya. Nah itu bukan berdoa, itu baca mantra. Bukan begitu yang diajarkan Allah. Sesungguhnya kalau dipelajari kedalamannya, kenapa buka Alam Nasroh? Itu kan karena isi dari ayat Alam Nasroh itu, Alam Nasroh laka sadrak dan seterusnya itu, Allah telah membuka hatimu, gitu ya, mengurangi atau meletakkan beban-beban yang ada di punggungmu, meninggikan derajatmu dan seterusnya. Inna ma'al usri yusran, ya. Fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka setelah agak luang waktunya dari pekerjaan yang dilakukannya, sudah agak nganggur, segeralah berusaha lagi ya untuk mencapai tujuan yang direncanakan itu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kita menyerahkan hasilnya atau bertawakal, berharap.
Itu kan sesungguhnya pelajaran untuk berusaha dan tidak takut pada kesulitan, bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ketika sudah agak nganggur, segeralah bekerja lagi, berusaha lagi yang produktif, dan hanya kepada Allah lah kalian berharap. Tetapi karena tidak paham isinya, ada yang kemudian sekedar membacanya sebagai mantra, dibaca 7 kali, sekian kali, maka nanti solusinya akan datang dengan sendirinya. Sudah dibaca 1000 kali, nggak datang-datang solusinya. Kan? Salah kaprah dalam berdoa. Berdoa bukanlah membaca mantra. Yang kedua, kadang-kadang ada berdoa yang detail gitu. Terus sambil dikatakan, berdoa itu yang detail, biar Tuhan tidak keliru mengabulkan. Ya, ini ya kadang-kadang kita perlu menyebut ya sesuatu yang menjadi masalah kita untuk memberikan motivasi kepada kita. Tapi kadang-kadang ada doa yang terasa nyinyir. Sebegitu detailnya seakan-akan Allah itu tidak tahu masalah kita. Misalnya nih doa yang kadang-kadang buat guyonan. Ya Allah, saya butuh kendaraan. Ya Allah, keluarga saya semakin besar. Ini kalau bisa jangan sepeda motor, tetapi berilah rezeki saya mobil. Yang mobil itu isinya banyak, yang warnanya silver, yang klaksonnya kencang, yang lampunya terang, yang joknya terbuat dari kulit yang tidak gampang rusak, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu detailnya yang terasa menjadi sangat nyinyir. Berdoa kepada Allah yang maha tahu, yang maha bijaksana. Al-Quran mengajarkan doa-doa itu yang strategis saja, tetapi ya strategis gitu ya. Tidak panjang, tidak lebar, tetapi kena gitu pada inti masalahnya. Allah lah yang akan menjabarkan itu sesuai dengan kebijaksanaannya, dengan apa yang kita butuhkan. Ada lagi berdoa yang salah kaprah. Berdoa lewat perantaraan makhluk, lewat guru-guru spiritual, lewat makam-makam sebagai wasilah. Wah, itu salah kaprah dan menuju pada kemusyrikan. Menganggap wasilah itu sebagai perantara, bahwa antara dia dengan Tuhan itu dibutuhkan perantara. Ini saya bahas di YouTube saya ya, karena ini banyak terjadi kesalahkaprahan di antara kita, bahwa kita ini, saya ini kan bukan siapa-siapa, jadi kalau berdoa kepada Tuhan itu ya harus ada perantara orang yang lebih suci, lebih apa segala macam, nah, gitu. Atau bahkan menyebut nama-nama tertentu gurunya dan sebagainya. Atau kadang datang ke makam-makam, bahkan berdoanya bukan kepada Tuhan lantas, tapi berdoa kepada yang sudah meninggal dan sebagainya. Itu terjadi banyak kesalahkaprahan di sekitar kita. Yang keempat, menghadiahkan pahala. Membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran, kemudian katanya ini pahalanya dihadiahkan kepada seseorang, mungkin yang masih hidup atau yang sudah meninggal, dihadiahkan pahalanya. Itu sebetulnya adalah kesalahkaprahan dalam berdoa. Itu mengintervensi otoritas Tuhan. Apa benar kita sudah mendapat pahala dengan membaca itu tadi terus menghadiahkan? Di mana posisi Allah ketika kita membaca sesuatu, mengamalkan sesuatu, dan kemudian menghadiahkan itu kepada orang yang lain? Bukan, itu otoritas Allah. Memberikan pahala, ya, memberikan reward kepada seseorang, yaitu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Tidak bisa hadiah itu pahala itu dihadiah-hadiahkan. Bahkan kita membayangkan menghadiahkan ini kepada misalnya orang tua kita yang sudah meninggal. Nggak ada. Itu melewati otoritas Allah. Yang harus kita lakukan itu mendoakan. Mendoakan itu bermohon kepada Allah. Misalnya, ya Allah, Allahumma gfir, gitu. Liwalidaina. Ampunilah dosa kedua orang tua. Gitu. Bermohon untuk diampuni. Ya, itu diajarkan. Ampunilah dosa saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, yang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun sudah wafat.
itu berdoanya kepada Allah, bukan melangkahi, melewati, ya, mengintervensi otoritas Allah, tetapi bermohon kepada Allah untuk memberikan sesuatu. Mungkin mendoakan rezeki sahabatnya atau orang tuanya atau saudaranya, tapi tidak menghadiahkan dari kita langsung kepadanya, berkirim seperti berkirim sesuatu, bukan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihan dia lagi kejepit rezekinya, mudah-mudahan kau berkenan ya Allah untuk melapangkan rezekinya, misalnya begitu. Dan kemudian kita juga menolong. Dan seterusnya, ya, menghadiahkan pahala. Ada sholat duha agar banyak rezeki, puasa agar enteng jodoh, agar tercapai mungkin promosi jabatan dan sebagainya. Itu adalah doa-doa yang salah kaprah. Sholat duha itu ya karena Allah, bukan karena rezeki gitu. Puasa itu ya karena Allah, bukan karena menuju sesuatu. 6. Nitip doa untuk dibaca di depan Ka'bah. Nah, itu juga sebuah kesalahkaprahan. Memangnya berdoa di sini kalah mustajab dengan di sana? Belum tentu. Ketika seseorang di sini begitu akrab, begitu dekat dengan Allah, wah, doanya mustajab. Tetapi orang berada di depan Ka'bah, doanya bisa tidak mustajab ketika ya tidak dekat dengan Allah, tidak menghayati doanya, cuma membaca sebuah mantra dan sebagainya, ya tentu tidak. Sehingga tidak perlu nitip-nitip doa, ya berdoa saja langsung kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan perantara antara kita dengan Dia. Berdoa sebaiknya memohon dibukakan jalan atas usaha yang kita lakukan, bukan langsung meminta hasilnya aja, yaitu doa orang-orang yang bermalasan. Karena itu yang diajarkan kepada kita adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi diberi jalan, sehingga di situ ada peran kita untuk berjuang, untuk berusaha, bukan sekedar ya Allah, seperti durian runtuh gitu, langsung datang enggak. Itu doanya orang-orang yang bermalasan. Allah tidak mengajarkan itu, apalagi doa sebanyak-banyaknya dengan cara itu. Bukan. Ingat Allah, zikir kepada Allah yang akan menguatkan kita untuk melakukan usaha dan bermohon pada Allah untuk dimudahkan jalannya, dibukakan jalannya, ditunjukkan jalan yang lurus yang akan kita lewati. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, gitu. Tapi jalan yang harus kita lewati. Berdoa bukan memerintah, ya. Berdoa itu bukan memerintah, berdoa itu berserah diri, tidak mendikte, doa itu menguatkan usaha, bukan melemahkan, doa itu bagi orang yang kesulitan, bukan yang serakah. Ya, ini poin-poin penting yang tadi kita bahas. Doa harus cocok dengan perbuatan dan usaha. Doa mesti diiringi dengan keyakinan, bukan keraguan. Tidak ada perintah berdoa sebanyak-banyaknya, yang ada ialah berzikir sebanyak-banyaknya. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu. 5 tingkatan doa yang mustajab. Bagaimana itu terkait dengan kemustajaban doa? Ada 5 tingkatannya, mulai dari yang paling tidak mustajab menjadi yang semakin mustajab. Yang pertama adalah doa yang berdagang dengan Allah, jual beli dengan Allah, berniaga katanya. Apakah boleh berniaga dengan Allah? Ya boleh saja. Di dalam Al-Quran ada tantangan gitu ya, challenge dari Allah pada kita untuk ayo berniaga dengan Tuhan. Berniaga, kalau kita melakukan kebaikan maka akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah. Nah, lantas itu menginspirasi doa yang berdagang. Dan itu ada diceritakan dalam kisah-kisah sufistik. Tuhan, saya itu baik. Atau ya saya pernah melakukan kebajikan, menolong seseorang ini dan itu. Saya memuliakan orang tua saya. Saya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar dan sebagainya. Terus dia berdoa, karena itu ya Allah, berilah saya ini dan itu. Nah, itu doa berdagang. Nah, ini doa tingkatannya paling rendah. Boleh, ya boleh saja. Tetapi sesungguhnya doa yang tingkatannya paling rendah karena memposisikan dirinya dengan Tuhan itu antara penjual dan pembeli.
kita menjual sesuatu, Allah membeli, gitu ya. Apa Allah menjual sesuatu, kita membeli, berniaga untuk mendapat keuntungan. Oke. Doa yang diperbolehkan tetapi tingkatannya paling rendah. Doa yang kedua, level yang lebih tinggi, adalah doa yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi doanya mungkin begini, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah tempat aku bergantung, Engkaulah yang menguasai rezekiku, menguasai kesehatanku, menguasai segala macam kemanfaatan dalam hidupku, berkah dalam hidupku. Karena itu ya Allah, berikanlah saya ini, dan itu. Nah, itu doa yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Kalau yang tadi berdagang itu sama gitu ya, sederajat antara penjual dan pembeli seakan-akan. Tapi di level yang kedua ini sudah merendahkan dirinya. Tuhan adalah yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha pemurah, maha mengabulkan doa dan seterusnya. Kita adalah hamba. Kepada siapa lagi kita bermohon kalau tidak kepada Tuhan. Nah, doa yang begini semakin rendah diri, ya, perintah ini di dalam Al-Quran untuk merendahkan diri, semakin rendah dengan lembut, dengan penuh permohonan dan sopan santun dan etika, ya, akhlakul karimah. Itu doa yang akan mengantarkan doa itu menjadi lebih mustajab. Doa yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Yang ketiga, ini lebih halus lagi. Doa yang minta dipilihkan yang terbaik. Kalau di level yang kedua tadi, boleh jadi dia mendikte Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhanku, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Berilah saya rezeki, ya Allah. Berilah saya ini, berilah saya itu. Jadikanlah dia jodohku. Bahkan ada itu anak muda yang mendikte Tuhan untuk dijodohkan dengan seseorang. Berdoa makso, ya kata orang Jawa, memaksa. Ya Tuhan, ini seorang pemuda. Ya Allah, ya Tuhanku, gadis itu cantik, gadis itu soleha, gadis itu baik, maka apapun yang terjadi, jodohkanlah aku dengan dia. Wah, ini doa memaksa. Apapun yang terjadi, jodohkanlah aku dengan dia, misalnya. Itu doa yang memaksa. Meskipun menempatkan Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Tetapi doa yang kurang tahu diri. Dikasih betul, menikah dengan dia, ternyata penuh dengan masalah. Nah, bisa begitu. Atau apapun yang terjadi, ya Allah, jadikan aku bekerja di perusahaan itu. Wah, itu doa yang sok tahu. Begitu masuk di perusahaan itu penuh dengan masalah. Bukan rezeki yang didapatkan, tapi masalah. Ya, bisa begitu. Tapi di level kedua, itu sudah menempatkan Allah sebagai Tuhannya. Nah, di level yang ketiga, ini lebih lembut, lebih halus, lebih tahu diri. Ya Allah, seandainya gadis itu baik buatku, buat duniaku, buat keluargaku, buat rumah tanggaku, buat anak, buat keturunanku, dan sebagainya, maka jodohkanlah ya Allah aku dengan dia. Tapi kalau tidak, aku berserah diri kepada Engkau, siapapun yang Kau pilihkan pasti yang terbaik buatku. Misalnya begitu. Doa minta dipilihkan itu semakin menuhankan Tuhan yang maha tahu, maha bijaksana, maha pemurah, dan segalanya. Itu semakin merendahkan diri, semakin lembut, semakin halus. Ini doa yang semakin memiliki tingkat kemustajaban karena sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Allah dengan suara yang lembut dan menyikapinya bahwa Allah itu adalah maha tahu, maha segala-galanya. Doa yang keempat adalah doa yang tidak meminta, tetapi dengan cara bersyukur. Ternyata bersyukur itu adalah salah satu teknik berdoa. Kalau di level 1, 2, dan 3, itu verbal, berdoa, minta kepada Allah untuk diberi ini, dan itu. Tetapi di level yang keempat, dia cuma ingat sebuah ayat, ya, firman Allah bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi kebaikan-kebaikan dikarenakan kesyukurannya itu. Dan barang siapa dia ingkar, kafir, yang mengingkari nikmatku, maka
sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi bersyukur itu sesungguhnya adalah bisa mendatangkan yang lebih baik, rahmat, keberkahan dalam hidup kita. Sudah sehat, disyukuri, ya, mensyukuri kesehatannya, maka dia akan terjaga kesehatannya dan lebih bagus. Sudah banyak rezeki, disyukuri, maka dia akan ditambah-tambah rezekinya, baik kenikmatannya maupun bahkan mungkin kuantitasnya, dan seterusnya. Orang-orang yang mensyukuri itu sesungguhnya sedang berdoa tanpa meminta. Alhamdulillah ya Allah, hari ini dapat rezeki sekian, alhamdulillah. Oh, ditambah sama Allah. Nikmatnya ditambah dan kuantitasnya boleh jadi juga ditambah oleh Allah, keberkahannya. Ada seseorang hari ini dapat 100.000, yang lainnya dapat 10 juta. Nikmat mana? Oh, bisa jadi nikmat yang 100.000 dibanding yang 10 juta. Kenapa? Karena dia mensyukuri. Ketika seseorang bersyukur, alhamdulillah, itu sudah rasanya hidup ini lega, ya plong, tidak punya beban dan penuh dengan perasaan terima kasih, menikmati apa yang dikaruniakan. Tetapi ada orang dapat 10 juta hari ini, dia masih grundel, ya, masih ngomel, masih cuma 10 juta, ini harusnya tadi 20 juta. Tidak ada rasa nikmatnya di situ, apalagi keberkahan. Doa dengan cara bersyukur itu tidak verbal dalam arti memerintah, mendikte, memaksakan kehendak kepada Allah, tetapi memiliki potensi untuk bertambah-tambah kenikmatannya secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Jadi doa yang semacam ini itu sangat mustajab tanpa syarat. Karena kalimatnya itu menggunakan kata penegas. La in syakartum la azidannakum. La itu sungguh, benar nih. In syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh Allah akan menambahkan. Ya kualitatifnya, ya kuantitatifnya. Berbeda dengan berdoa verbal, itu masih ada syaratnya. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakanlah aku dekat, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, asalkan, nah gitu kan, dia memenuhi segala perintahku, asalkan dia meyakininya. Mudah-mudahan, dia masih mudah-mudahan berada di jalan yang benar. Penuh dengan kondisi prasyarat, ya, syarat-syarat terpenuhinya doa itu. Tetapi ketika bersyukur, itu nggak ada syaratnya. Langsung, la in syakartum la azidannakum. Sungguh, siapa bersyukur, sungguh dia akan mendapatkan tambahan dari kesyukurannya. Masya Allah, ini doa tingkat keempat. Ya, semakin mustajab. Banyak-banyaklah bersyukur, maka hidup kita ini akan penuh dengan keberkahan. Yang kelima, yang terakhir, adalah doa tidak pakai verbal lagi, tetapi dengan beramal kebajikan. Dia berpikir doa bersyukur itu pun sesungguhnya kadang-kadang ada pamrihnya kan. Bersyukur, terima kasih ya Allah. Nah, pikirannya supaya Allah menambahi berkahnya, supaya menambahi, nah gitu ya. Kadang-kadang itu mengganggu kualitas syukurnya. Ah, kamu bersyukur ini kan karena menginginkan sesuatu. Nah, bisa begitu ya. Tetapi sudah jauh lebih halus dibandingkan tingkat ketiga, tingkat kedua, tingkat ke-1 yang cenderung memaksa, mendikte, dan sebagainya. Doa bersyukur. Orang-orang yang hatinya semakin halus, itu malu. Malu untuk berdoa, meminta. Meminta kepada Allah. Setiap saat itu, dia sudah merasa begitu banyaknya. Allah memberikan barokah dalam kehidupannya, ya rezekinya, ya kesehatannya, ya keluarganya, ya Masya Allah. Senantiasa bersyukur sudah. Tetapi rasanya masih belum puas. Maka apa yang dilakukannya adalah beramal kebajikan. Melakukan kebajikan. Kenapa dia melakukan kebajikan? Sebagai bagian dari rasa syukurnya.
Bukan lagi bersyukur untuk berharap ditambah-tambahi dengan kesyukurannya itu. Malu dia. Maka dia berusaha melakukan banyak kebajikan. Kenapa? Karena Allah sudah melakukan, memberikan banyak kebajikan kepadanya. Ini orang-orang yang betul-betul pandai bersyukur. Ya. Orang-orang yang pandai bersyukur. Allah akan memberikan segalanya. Kalau orang-orang sudah menjalankan kebajikan itu lebih mustajab lagi. Kebajikan selalu dibalas dengan kebajikan. Pertolongan selalu dibalas dengan pertolongan. Tidak pernah kebajikan sama Allah dibalas dengan ketidakbajikan, itu tidak ada ceritanya. Jadi kemustajabahannya semakin konkret, tidak perlu diragukan bahwa orang yang beramal kebajikan pasti jawabannya adalah atau balasannya adalah kebajikan pula. Itu kalimat Allah. Dan tidak ada balasan dari kebajikan kecuali kebajikan juga. Siapa menolong Allah, dia bakal mencukupi segala kebutuhan. Maka kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, menjalankan kebajikan, menebarkan kebajikan, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini janji Allah, bukan main-main. Menolong itu adalah amalan real, perbuatan real. Ketika kita melakukan amalan real, menolong Allah itu, sebetulnya Allah kan tidak perlu ditolong. Tetapi ini gambaran ya, sebuah ungkapan. Kalau kita ini menyalurkan rezeki Allah gitu ya. Karena rezeki itu kan begini, kalau seseorang yang kesulitan rezeki, memohon rezeki, kan tidak langsung Allah memberikan satu karung uang atau satu karung rezeki di hadapannya, kan tidak, dilewatkan orang lain, dilewatkan mitra bisnis, dilewatkan saudara, dilewatkan orang tua, dilewatkan atasan, dilewatkan segala macam. Itu kalau kita menjadi distributor dari kebajikan-kebajikan, ya ilmu, ya rezeki, ya apa saja, itu sesungguhnya dikategorikan sebagai menolong Allah. Maka niscaya Allah akan menolongmu. Kalau kita dapat kesulitan, juga akan ditolong. Bahkan diteguhkan kedudukannya. Ya, surat Muhammad ayat 7. Dan yang terakhir, ya ini, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ya, beramal saleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam persahabatan. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi, Maha Mensyukuri. Maha Mensyukuri itu memberikan kebaikan lebih banyak lagi. Kebaikan atas kebaikan. Jadi itu janji Allah yang tidak mungkin diingkari oleh Allah. Pasti terjadi. Dan yang terakhir, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini luar biasa. Ini yang menjadi model puncak dari terijab atau diijabainya doa itu. Atau terkabulnya doa itu. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Jadi setiap hari itu pikirannya selalu baik-baik. Allah ya sudah memberikan saya ini rezeki yang cukup, yang baik-baik. Aku ingin berbuat baik dengan rezeki ini seperti Allah telah berbuat baik kepadaku. Allah sudah memberi kesehatan pada saya, mensyukuri kesehatan ini, dan kemudian mengajarkan bagaimana cara hidup yang sehat, menolong orang-orang yang kurang sehat, dan sebagainya, dan sebagainya.
Allah sudah memberi saya ilmu, maka menebarkan ilmu untuk kebajikan dan sebagainya. Diberi kekuasaan, diberi apa saja, anugerah apa saja, maka dia melakukan itu ya sebagai sebuah kebajikan dengan latar belakang bahwa dia merasa Allah sudah begitu banyak memberikan kebajikan kepadanya. Orang yang demikian ini hidupnya luar biasa. Sudah selesai dengan dirinya dan ingin memberikan kebaikan-kebaikan pada sekitarnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, maka Allah akan memberikan segala macam kebaikan. Balasan kebaikan adalah kebaikan, bahkan kebaikan yang lebih baik lagi atas kebaikan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan di sini. Maaf mungkin agak lebih panjang karena materi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Prof. Aca. Terima kasih.